Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Hari ini kita akan membahas PT Telkom Indonesia Tbk yang berkode saham TLKM, salah satu saham blue chip yang populer di Indonesia. Apakah Telkom masih layak dikoleksi? Mari kita lihat analisa kinerjanya per kuartal 3 tahun 2025. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan layanan yang meliputi internet, telepon, dan TV kabel. Perusahaan ini memiliki jaringan yang luas dan kuat serta portofolio produk yang beragam. Berdasarkan dari laporan keuangan per kuartal 3 tahun 2025 atau 9 bulan pertama di tahun 2025, pendapatan Telkom turun sebesar 2,3% dari 112,219 triliun rupiah di September tahun 2024 menjadi 109,617 triliun rupiah di September tahun 2025. Sedangkan untuk laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induknya per kuartal 3 tahun 2025 atau 9 bulan pertama tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar 10,6% dari 17,675 triliun rupiah di September tahun 2024 menjadi 15,784 triliun rupiah di September tahun 2025. Beralih ke analisa rasio keuangan yang dimiliki Telkom, untuk price earning rasionya di tahun 2025 yang disetahunkan sebesar 16,29 kali, lebih tinggi dari rata-rata industrinya yang sebesar 15,78 kali. Kemudian, untuk PBV, price book value-nya sebesar 2,5, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 2,46. Untuk rasio profitability Telkom bisa dijelaskan untuk return on asset 12 trailing month atau untuk 12 bulan ke belakang sebesar 7,45%. Untuk return on equity 12 bulan ke belakang sebesar 15,87%. Kemudian untuk operating profit margin secara kuartalan sebesar 25,32%. Dan untuk net profit marginnya secara kuartalan sebesar 13,13%. Telkom adalah salah satu emiten yang rajin memberikan dividen ke stakeholder-nya atau para pemegang sahamnya dalam 10 tahun terakhir, di mana untuk dividen payout ratio yang terakhir diberikan sebesar 100,01% dengan yield-nya mencapai 6,14%. Bagaimanakah prospek dan tantangan yang dihadapi Telkom? Untuk prospeknya diantaranya bisa disebutkan, yang pertama, pertumbuhan industri telekomunikasi yang stabil. Yang kedua, ekspansi jaringan 5G yang semakin gencar. Dan yang ketiga, peningkatan permintaan layanan digital dari masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk tantangan yang kemungkinan bisa dihadapi Telkom diantaranya, yang pertama, kompetisi yang ketat dari operator lain. Yang kedua, regulasi yang ketat dari pemerintah. Dan yang ketiga, perubahan perilaku konsumen yang cepat. Berapakah harga wajar Telkom? Menurut perhitungan dari Sadar Saham, harga wajar Telkom berada di rentang harga Rp2.550 sampai Rp3.824 per lembar sahamnya, di mana kedua harga ini diperoleh dari mengalihkan IPS
earning per share Telkom di tahun 2025 yang sudah disetahunkan sebesar Rp212,45 dikalikan dengan rata-rata PER price earning ratio Telkom dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 12-18 kali dan memperoleh hasil di harga Rp2.550 sampai Rp3.824 per lembar sahamnya, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Melihat harga saham Telkom saat ini di harga Rp3.490 per lembar sahamnya pada saat video ini dibuat, bisa kami ambil kesimpulan harga Telkom saat ini berada di rentang harga wajarnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan kali ini adalah Telkom masih merupakan saham blue chip yang rutin membagikan dividennya dengan kinerja keuangan yang masih solid dan prospek yang cerah. Namun perlu diingat bahwa industri telekomunikasi sangat kompetitif dan regulasinya sangat ketat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan yang ketat dan analisis yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ke channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Dan seperti biasa, ayo investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!